ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita pada episode yang ke-10 insyaallah akan membahas bait-bait selanjutnya dari kitab Aqidatul Awam tentang suhuf. Namun sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita berwasilah terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada muallif kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan dan keridhaan pada kajian yang akan kita bahas pada episode ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa suhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqqut taslimu wal qabulu. Dan suhuf-suhuf Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di dalamnya terdapat firman Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, selain menurunkan kitab kepada Nabiullah Musa alaihi salam, kepada Nabiullah Dawud alaihi salam, kepada Nabiullah Isa alaihi salam, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf kepada beberapa nabi dan rasulnya. Apa itu suhuf? Suhuf adalah firman Allah. Suhuf secara bahasa berarti lembaran. Namun secara istilah, suhuf itu adalah firman-firman Allah yang Allah wahyukan kepada rasulnya, namun itu tidak harus disampaikan kepada umatnya. Maka santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, ada beberapa rasul yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suhuf kepadanya. Namun di Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan 2 rasul yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suhuf kepadanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Berbeda dengan kitab, suhuf berisikan tentang nasihat-nasihat. Di dalamnya tidak terdapat hukum. Nah, itulah kenapa tidak disebut dengan kitab. Karena kitab di dalamnya terdapat hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam 10 suhuf. Suhuf ini adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, namun mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat. Tentang isi dari suhuf, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan secara rinci tentang apa saja isi yang terdapat di dalam suhuf-suhuf tersebut.
Namun sebagian dari isi suhuf-suhuf itu telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan dirinya dan dia mengingat Tuhannya, kemudian dia melaksanakan sholat. Akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya tentang hal ini telah ada di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, ayat ini dengan jelas, tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa hal tentang pensucian jiwa, tentang mengingat Allah dan sholat kepadanya, tentang manusia yang lebih menginginkan kehidupan dunia sedangkan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan Allah menyampaikan bahwa hal-hal ini telah ada di dalam suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini beberapa hal di antara perkara-perkara yang tercantum di dalam suhuf yang ini tidak terdapat di dalam kitab. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka suhuf-suhuf yang disampaikan kepada para rasul selain kitab-kitab yang telah Allah turunkan adalah pesan-pesan yang khusus diberikan oleh Allah kepada para rasul itu, dan mereka tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan isi suhuf itu kepada umat manusia. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka kita sebagai umat Islam harus meyakini ada selain kitab, ada suhuf yang Allah turunkan kepada beberapa rasulnya. Kemudian wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqqu taslimu wal qabulu. Maka segala sesuatu yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, maka wajib hukumnya bagi kita menerimanya dan mengimaninya. Apabila kita umat Islam sedikit saja mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka itu adalah sebuah kekufuran. Kita tidak boleh tidak menerima dan tidak boleh tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, baik itu berupa kitab ataupun itu berupa suhuf. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, suhuf adalah firman Allah yang berisi tentang nasihat-nasihat yang di dalamnya tidak memiliki hukum-hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala selain memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, Allah juga memberikan suhuf kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah juga memberikan suhuf kepada Nabiullah Syith alaihissalam. Allah juga memberikan suhuf kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, inilah beberapa nabi, beberapa rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suhuf. Firman Allah selain kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah,
inilah pembahasan tentang wahyu Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Di antaranya ada yang berupa kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan di antaranya ada yang berupa suhuf yang Allah turunkan, yang Allah berikan di antaranya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, telah selesai pembahasan kita tentang bab kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Episode selanjutnya kita akan membahas bab lain tentang keimanan terhadap hari akhir dan segala kejadian-kejadian yang ada di hari akhir. Tetap semangat istiqomah dalam belajar. Hubbul waton minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.